lagi dengan saya, Nisa Amelia, selaku host dari Skanupra Podcast. Kali ini saya nggak sendiri, saya ditemani dengan Kak Pungki dari Dukcapil Sidoarjo ya kakak. Ya, halo, salam kenal. Bagaimana perasaannya diundang di podcast Skanupra kami kak? Sebenarnya diundang di sininya tuh nggak ada persiapan juga sih ya. Jadi ya kita jawab sebisanya aja. Di sini saya ada beberapa pertanyaan mengenai EKTP ini. Pertanyaan-pertanyaan. Mengapa kita yang masih sekolah sudah diarahkan untuk membuat EKTP? Oke, saya jawab ya. EKTP itu sebenarnya wajib untuk warga Indonesia, itu wajib. Itu sebagai identitas. Untuk kenapa anak sekolah kok dianjurkan untuk memiliki EKTP, karena sekarang itu semua based on-nya itu NIK. Jadi dari mulai kita BPJS atau ke dinas lain itu pakai NIK. Jadi anak yang di bawah umur pun, yang di bawah 17 atau yang di bawah 16 tahun yang belum bisa rekam KTP itu dianjurkan untuk punya KIA namanya, kartu identitas anak. Kartu identitas anak itu untuk usia anak-anak 0 bulan sampai 17 tahun kurang 1 hari gitu. Jadi kalau untuk kenapa kok anak sekolahan dianjurkan untuk punya KTP, ya biar mereka ndak usah izin untuk rekam ke kecamatan atau rekam ke Dispenduk Capil atau ke mall pelayanan publik gitu. Jadi kita yang datang ke sini dengan programnya kita namanya Goes to School. Kira-kira minimal umur berapa ya kak untuk bisa membuat EKTP? Kalau EKTP itu 16 tahun lebih 1 hari itu bisa gitu. Itu namanya KTP pemula. Tapi nanti untuk pencetakan KTP fisiknya itu di usia 17 tahun gitu. Saya punya pertanyaan nih kak, untuk masalah kakak, kan sekarang ada yang barcode. Itu bagaimana ya kok ada yang barcode, terus untuk kami yang kakaknya belum bisa barcode bagaimana ya kak? Untuk kakak dari tahun 2020 bulan Juli itu sudah ada pembaharuan. Jadi kakak sekarang sudah berbarcode. Jadi warga itu tinggal scan aja. Jadi aktif tidak aktifnya dokumen itu bisa dilihat dari barcode di kakaknya pemohon masing-masing gitu. Untuk yang belum berbarcode nih kakaknya itu bisa diajukan ke kelurahan, bisa diajukan online di plafon atau ke kecamatan juga bisa, atau di online kan mandiri di rumah. Kalau memang ada laptop, ada handphone, boleh dicoba di plafon Sidoarjo gitu, nanti di Google ada. Bagi kita yang belum memenuhi syarat untuk umur, apabila kedepannya sudah cukup umur nih kak, kita ngurusnya di mana ya? Kalau untuk EKTP nih, Iya. EKTP itu bisa di kecamatan, bisa di mall pelayanan publik juga bisa. Karena sekarang semua pelayanan di Spenduk Capil itu istilahnya dijadikan satu pintu di mall pelayanan publik gitu. Jadi datangnya langsung ke mall pelayanan publik Sidoarjo di Jalan Lingkar Timur sana. Apakah EKTP ada masa berlakunya kak? Kalau EKTP itu nggak ada masa berlakunya. Selama chip yang ada di dalam KTP itu masih bisa digunakan, itu nggak apa-apa dipergunakan gitu. Kalau memang ada waktu untuk perubahan, kan kalau dulu itu ada tahunnya tuh sebelum yang seumur hidup. Itu kalau memang ada waktu boleh di upgrade. Kalau memang belum ada waktu itu masih tetap bisa dipergunakan gitu. Selama tidak ada perubahan data ya. Perubahan data itu kayak nama, tanggal lahir, tempat lahir gitu-gitu, atau golongan darah gitu. Itu kalau memang tidak ada perubahan tidak apa-apa, tidak usah dirubah. Apakah kedepannya data saya aman? Soalnya banyak kasus beredar kebocoran data dan digunakan untuk hal yang tidak diinginkan. Kalau untuk kebocoran data itu dari kita di Spenduk Capil itu sekarang sudah sistemnya siap terpusat namanya. Jadi sudah terintegrasi, dari kita langsung bisa ke istilahnya gini ya. Kalau jenengan warga Mojokerto atau warga Surabaya tapi rekam KTP di kita di Sidoarjo bisa, karena sekarang sudah terintegrasi gitu. Jadi untuk keamanan datanya sih harusnya ya sudah lebih baik daripada dahulunya, karena kalau dahulunya kan masih manual. Kalau sekarang itu semuanya serba NIK, jadi kita masukkan NIK sudah keluar semua data itu
Kalau untuk kebocoran data itu juga harusnya dari warga juga, nggak usah lah istilahnya kayak ngefoto KTP-nya, kayak baru punya KTP foto sama KTP-nya itu kan ada NIK dan itu rawan gitu. Tadi kata kakak ya, kalau misal ada perbedaan di data, misalnya nama, tanggal lahir berbeda dari kakak atau akte, itu bagaimana cara merubahnya? Merubahnya harus punya istilahnya dokumen yang kita anut itu apa. Misal nih di KK sama di akte berbeda. Nanti kita lihat pemohon itu sudah sekolah apa belum. Kalau sudah sekolah berarti kita juga lihat ijazahnya. Karena nanti kalau perubahan titik, koma atau satu huruf satu kata itu akan berpengaruh ke dokumen lainnya. Gitu. Jadi kalau mau dirubah boleh, asal ada dokumen pendukungnya. Itu minimal 2 dokumen. Jadi kalau misal mau perubahan di KK, akte kelahiran, bawa akte kelahiran, bawa surat nikah kalau sudah menikah, bawa ijazah itu. Lalu apabila kita kehilangan KTP, bagaimana tata cara mengurusnya? Kalau kehilangan semua produk Dispenduk Capil wajib pelaporan ke kepolisian. Syukur kalau ada fotokopinya. Kalau memang tidak ada, cukup dilaporkan kehilangan atas nama siapa, barangnya apa, nanti dibawa dokumen seadanya, sepunyanya apa, itu nanti kita cari di sistemnya kita based on nama atau tempat tanggal lahir atau nama orang tua gitu. Oke, terima kasih atas waktunya ya Kak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bertemu lagi di lain waktu. Demikian wawancara dari kami dengan Kak Pungki dari Dukcapil Sidoarjo. Terima kasih telah menonton Skanupra Podcast. Tetap jaga kesehatan. Saya Nesa Melia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.